Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut yang kemarin. Kemarin sudah kita pelajari tentang ungkapan laju reaksi yang rumusnya mirip seperti kelajuan atau kecepatan yang kamu pelajari di fisika. Kemudian yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini nanti kamu sudah bisa mengerjakan PG itu nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu dia. Tapi dari 5, 6 ya, dari 5 sampai 12. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi soal PG-nya ya. Ya, Bapak akan berbagi layar. Kamu perhatikan di halaman 130 ya. Kita langsung ke 131. Udah nampak layar Bapak? Udah nampak apa bacanya layar Bapak? Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Nah, lanjut baca Ikal. 1. 1. Luas permukaan. Apakah ukuran kepingan zat padat berpengaruh terhadap laju reaksi? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengamati reaksi antara pualam dalam kurung CaCO3 dengan larutan asam klorida atau HCl. Ya, Cl. Ya, ini batu pualam. Kalau yang kemarin waktu kamu dengar yang meledak-meledak itu, nah kemarin juga Bapak udah bilang itu kepingan aluminium. Aluminium foil, Al ya. Ini Al ya. Aluminium foil. Aluminium foil ini ya, ada yang potongannya besar-besar. Nah, potongannya besar-besar. Kemudian ada juga yang potongannya kecil-kecil. Nah, potongan yang kecil-kecil ini sama yang besar-besar ini sama satu genggam kamu itu, satu genggam 2 telapak tangan maksudnya. Berarti 2 genggam lah. Nah, masukkan ke dalam botol yang berisi HCl. HCl ini bisa kita ambil dari pembersih lantai yang mereknya Fixal yang berwarna biru. Yang berwarna biru dia 17%. Kamu isi sepertiganya. Nah, ini 2 botol ya. 2 botol. Nah, ini 2 botol ya. 2 botol sama larutannya. Kemudian yang kasar ini serentak masukinnya. Yang kasar sama yang halus ini serentak. Yang kasar ini dimasukkan ke botol A. Yang halus ini juga dimasukkan ke botol B. Harus serentak, berarti kamu perlu 2 orang minimal. Bisa minta bantu sama adik kamu. Nah, serentak masukinnya, habis itu tutup botolnya, botol mineral. Kemudian diaduk-aduk, nah, sampai dia mengeras, taruh 5 meter dari kamu. Masukkan ke ember cat lebih bagus. Nah, kemudian kamu ukur waktunya itu, mulai dari masukkan pertamanya itu diukur waktunya. Kamu bandingkan mana yang lebih cepat bereaksi, apakah dengan kepingan besar atau kepingan halus. Nah, ini artinya luas permukaan. Luas permukaan itu kalau dia semakin halus dia,
Nah, semakin banyak dia nampak berseraknya kan. Nah, artinya ini luas permukaannya dia semakin besar yang halus itu. Nah, jadi jangan kamu artikan luas permukaan itu mukanya yang besarnya ini satu besar. Nah, berarti yang ini yang besar luas permukaannya. Kamu salah. Kalau semakin besar potongannya tentu semakin kecil dia berseraknya. Tentu dia kecil dia apanya? Berserak. Kalau semakin kecil dia berseraknya dia itu berarti luas permukaannya semakin kecil dia. Nah, tapi kalau dia halus-halus semakin halus dia luas permukaannya itu artinya semakin besar. Nah, itu dia maksudnya. Ini akan mengeluarkan gas H2. Gas H2 inilah yang membuat botol mineral ini dia meledak ya. Kemudian dia karena dia pakai aluminium, pakai HCl, berarti dia AlCl3 dalam keadaan dia aqua, terlarut. Kalau ini kan dalam keadaan CaCl2 dia karena pakai batu kualam. Nah, gas yang menyebabkan gasnya itu nanti dia kalau dipakai batu kualam dia gas karbon dioksida, sama kayak kita bernapas. Nah, nanti yang batu kualamnya yang halus-halus, yang kita tumbuk, dengan yang kasar-kasar, yang tidak kita tumbuk, dia lebih cepat yang halus bereaksinya, itu artinya. Nah, kalau di buku kamu itu halaman 132 itu ditampung dia, menggunakan siring. Siring itu suntik-suntikan itu, di lelek-lelek itu banyak jual. Nah, nanti diukur, atau kalau nggak ada, tinggal pakai balon aja. Nah, balon macam prakteknya karnaval yang kemarin itu. Itu mirip. Ini variabel bebas, terikat kontrol ini sudah dipelajari di kelas 1 ya, Bapak nggak ngulang lagi. Nah, kemudian ini perbedaannya, perbedaan dari masing-masing. Yang tadi kalau menggunakan batu kualam, nah inilah dia. Jumlah gas yang dihasilkan oleh kepingan halus, nah ini lebih banyak dia. Artinya dia lebih cepat dia bereaksi dibandingkan dengan yang kasar. Nah, aluminium yang kasar-kasar yang potongan sobek yang kasar itu dia lambat bereaksi dia. Jadi gas yang terbentuk pun sedikit. Nah, itu dia artinya. Nah, kepingan yang halus bereaksi lebih cepat, yang kasar bereaksi lebih lambat. Dan semakin luas bidang sentuh ini yang masuk dengan luas permukaan itu luas bidang sentuh ya. Nah, makanya dia semakin halus dia, semakin luas dia bidang sentuhnya, semakin cepat dia bereaksi. Kalau kita di rumah yang gula halus sama gula kasar tentu yang lebih cepat bereaksinya membuat teh itu gula halus. Ada pertanyaan sampai luas permukaan? Ada pertanyaan? Nah, kemudian konsentrasi bereaksi. Konsentrasi itu dirumuskan dengan M besar ya. Molaritas itu rumusnya mol per, ini mol ya, simbol mol per volume. Nah, molaritas ini banyaknya zat terlarut dalam volume air. Airnya air aqueous ya. Kalau semakin sedikit dia pelarutnya, dia semakin kental berarti, semakin konsentrasinya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi dia konsentrasinya berarti dia semakin cepat dia nanti bereaksi. Nah, nanti kamu bisa bandingkan kalau di rumah. Kamu bandingkan aja dengan HCl yang ada di Fixal yang biru dengan yang hijau. Yang hijau ini hanya sekitar 13% dia konsentrasinya. Kalau nggak salah Bapak. 13% kalau yang hijau kandungan asam kloridanya. Sedangkan yang biru ini 17%. Nah, 17% kalau yang biru ya. 17%. Kemudian, potongan aluminium itu harus sama. Kalau kamu mau kasar-kasar aluminiumnya, sebesar ini. Yang nanti yang di botol B juga harus sebesar itu juga, nggak boleh beda. Karena ini kita melihat konsentrasinya, bukan melihat
luas permukaan ya, konsentrasi yang ada di biru sama yang hijau. Nah, ini berbeda. Nanti sama juga dimasukin ke dalam dua botol apa? Mineral. Kalau kamu mau praktek ya, kalau tidak mau praktek juga silakan. Sama besar. Nah, isi sepertiga, ini HCl yang 17%, ini HCl yang 13%. Nah, kemudian sama dimasukkan dalam botol ini. Nah, serentak ya, dengan kepingan aluminium foil itu yang sama. Kemudian ditutup juga serentak. Diaduk-aduk dengan digoyang-goyangkan botolnya. Nah, kemudian kalau udah keras jauhkan, masukkan ke dalam ember cat lebih bagus. Nah, nanti mana yang lebih cepat bereaksi, apakah yang 17% atau yang 13%? Nah, kalau yang di sini ini modelnya di laboratorium. Enggak, kalau mau gampang juga bisa juga pakai soda. Sodanya satu yang kasar, yang satunya yang oh bukan, kalau soda kan semuanya serbuk kan. Nah, tinggal bandingkan aja dengan masukkan ke klorida yang 17% sama 13%. Kamu tutup, harus beratnya harus sama. Kamu tutup, masukkan soda kuenya dalam apa? Dalam balon, kemudian serentak kamu masukkan ke dalam botol. Nanti lihat gasnya terbentuk. Nah, semakin tinggi dia konsentrasinya, nanti dia akan semakin. Nah, ini dia tabelnya. Ini yang konsentrasinya yang 1M. Nah, yang 1M dia. Cepat dia kan. Nah, sedangkan yang B-nya ini yang 0,5 M dia. 0,5 M. Jadi agak lambat. Nah, grafiknya dia rendah. Grafiknya rendah. Ya, ini dia kalau di labor itu perbandingannya HCl yang 1M sama HCl yang 0,5. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini gas yang terbentuk sentimeter kubik. Ada yang menanyakan sampai sini? Halo, ada yang tanyakan? Tak ada, lanjut. Kalau misalnya nggak pakai pixel bisa kan? Selain pixel gitu kan? Nah, selain pixel ada cuka, tapi harus sama mereknya kan ada cuka kecil kan? Cuka kecil, ada. Kemudian soda kue, kemudian balon untuk mengukur apanya gasnya itu ini macam sama aja kan? Sama sebetulnya, tapi mungkin kalau dimasukkan kalau nak meledak mungkin botolnya yang kecil aja. Asam cukanya lebih besar. Tapi kalau kamu enggak mau yang meledak, pakai cuma nengok gas gelembungnya saja, pakai balon aja. Pakai balon. Asam cukanya. Kalau meledak bahaya nggak? Ya bahaya lah. Kau nih ember catnya aja bisa tembus. Kalau kamu takut, pakai asam cuka aja. Asam cuka yang sama mereknya. 2 botol asam cuka. Oke, tapi asam cukanya, oh ya bisa asam cuka 2 karena ini konsentrasi kan. 2 asam cuka, botol asam cuka itu kan agak runcing dia kan. Kamu potong aja di sini. Nah, kemudian ini yang satunya kan ya ini penuh nih, begini nih, nggak apa-apa. Ini penuh juga. Yang satunya ini dibuang dia setengah. Dibuang setengah, isi air sampai rata dia segini. Apa yang ditambahin air, buang dulu setengah, isi air setengah. Ini artinya konsentrasinya rendah. Yang udah dibuang setengah sama ini konsentrasinya rendah. Kemudian nanti soda kue masukin dalam balon 2. Kayak Bapak di RRI kemarin kan Bapak udah jelaskan juga. Nah, tapi ini mengenai laju reaksi. Nah, kamu masukkan ke dalam balon soda kue sama banyak. Nah, kamu tutup mulutnya ini sama mulutnya ini botol A sama balon ya. Nah, nanti kamu serentak mencurahkannya, mencurahkan ke atas. Kamu pegang, nanti kamu lihat. Kamu lihat gasnya yang A sama yang B, yang ini yang B maksudnya. Yang A, yang konsentrasinya tinggi tanpa dicampur air, ini pasti dia nanti balonnya dia lebih besar. Sedangkan yang dibuang separuh, tambah air sama banyak ini apanya ya. Nah, ini nanti pasti dia balonnya kecil dia ngembang.
Nah, itu dia. Ini dia artinya. Ini yang konsentrasinya tinggi 1 M. Nah, ini konsentrasinya 0,5 M. Separohnya ini. Jadi gasnya itu yang terbentuk. Nah, ini bisa sampai berapa nih? 60 dia. Sedangkan yang ini dengan waktu yang sama ya. Dengan waktu yang sama dia cuma 40. Nah, waktunya sama nih. Ini waktunya sama ya. Waktunya 60 detik. Nah, itu dia. Ada tanya? Kalau tak mau yang meledak-meledak, soda kue sama apa aja? Sama. Tapi dengan luas permukaan tadi, apakah ada soda kue? Oh, bisa. Ganti dengan redoxon. Redoxon itu. Nah, yang satu, kalau tentang luas permukaan, yang satu redoxonnya bulat aja, yang satu ditumbuk. Nah, sama juga dia itu. Apa? Redoxon apa, Ustaz? Tak tahu redoxon, ya Allah Jadi tablet-tablet yang masukkan ke dalam air, kemudian dan gelembung-gelembung gas-gas banyak tuh. Yang di TV-TV itu, Ustaz. Nah, ya dia banyak merek itu. Ada merek-merek macam-macam sekarang mereknya. Kalau zaman Bapak dulu cuma redoxon aja mereknya. Kalau sekarang tuh banyak vitamin C. Ah, vitamin C itu juga bisa, vitamin C. Vitamin C yang bulat-bulat itu kalau nak mempengaruhi luas permukaan, yang satu ditumbuk dan satu biarkan aja bulat. Nah, bisa juga itu. Masukkan ke dalam balon. Nah, airnya harus sama. Kalau redoxon kan enggak payah pakai cuka dia. Dalam air pun dia udah gelembung deh kan. Nah, kalau luas permukaan itu. Tapi kalau untuk konsentrasi, konsentrasi kamu harus apa? Kalau konsentrasi itu harus pakai cuka. Nggak bisa cuma pakai air aja. Karena air nggak ngaruh ya. Air apa? Karena konsentrasi zat itu kan berapa gramnya terlarut dalam air gitu. Atau berapa milinya terlarut dalam air. Ada lagi tanya? Ada tekanan. Nah, ini hubungan tekanan. Kelajuan juga dipengaruhi oleh tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi sehingga dapat memperbesar laju reaksi. Jadi intinya menambah tekanan bisa melaju reaksi. Kalau tekanannya kecil, reaksinya sedikit juga. Nah, ini dia perbedaan tekanan. Sedang di sini tekanannya besar, tentu volumenya juga besar. Di sini tekanannya kecil. Sama macam orang menggiling cabai. Kalau tenaganya tak ada, nak giling cabai, nah, kan lama cabai apa kan? Cabai halus, tapi kalau tenaganya besar, nah, cepat dia halus. Itu maksudnya. Kemudian suhu ini awal-awal Bapak juga udah bilang, kalau kita nak bikin teh itu, kalau air dingin dengan air panas itu mana yang lebih cepat terbentuknya air teh yang enak, tentu yang panas. Berarti suhunya semakin tinggi, akan mempercepat laju reaksi. Nah itu. Kalau katalis, nah katalis ini juga. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi. Tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal, tidak dikonsumsi atau tidak dihabiskan. Katalis ini ada homogen, ada heterogen. Homogen adalah katalis yang sepase. Sepase ini sama zatnya, kalau gas dia sama-sama gas, kalau cair sama-sama cair, kalau heterogen dia beda fase. Nah, kalau katalis ini lawannya adalah inhibitor. Inhibitor ini atau katalis negatif. Kalau yang mempercepat laju reaksi artinya dia positif, sedangkan yang lambat artinya katalis negatif. Nah, contohnya ini ya. Oh, ini suhu ini. Kalau suhu ini gampang, tinggal teh aja. Tak perlu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau katalis ini banyak, semua industri dia menggunakan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Kalau enggak dia lama dia. Sama kayak sekarang ini. Sekarang ini kita bertatap maya menggunakan tim. Nah, kita kan mempercepat. Nah, tim ini seperti katalis dia, mempercepat proses pembelajaran kita. Kamu di rumah sambil tidur-tiduran, nah bisa juga kamu belajar kan? Tak perlu datang ke sekolah.
entah pakai seragam, entah tidak, engkau di rumah, entah bangun tidur, yang baru lambat tidur tuh, yang lama apa tuh. Nah, kan mempercepat ya proses pembelajaran. Tanpa mandi, tanpa cuci muka, entah sholat lambat itu, bisa punya katalis. Tim ini adalah sebagai katalis. Maksud Bapak itu yang Bapak sampaikan ya, pesannya. Tim, Zoom, Webex mempercepat katalis proses pembelajaran kita. Ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, silakan kamu kerjakan yang nomor 5, 6, 7, 8, sampai 12 itu. Udah? Kalau tidak ada, mau tanyakan, kita akhiri saja. Ada yang tanyakan? Nggak ada, Zat. Nah, silakan yang nomor 5 itu sampai 12 kerjakan ya, ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan